terus, caranya udah susah, udah rapi. Yang kecil aja perhatiin sama dia, sampai dia takut nggak benar, sampai dia takut salah, sampai dia batal, betul-betul dirapiin. Nah, kalau ada orang sholat yang benar, kayaknya mau jahat, kayaknya nggak mungkin kan. Kecuali kecelakaan, saat itu dia imannya dicabut Allah Subhanahu Wa Taala, iblis masuk, dia tertipu, bisa jadi. Kalau kurang iman kan begitu. Jadi agak bukan jauh-jauh kita bilang, dan saya lah katakan, ya Allah, ada masih kalah dengan rayuan iblis itu anak Allah. Oh, kita nih doa yang qalibal qulub tsabit qalbi ala didik hai yang membolak-balikkan hati ya Allah, tetapkan hati ini selalu istiqomah dalam agama. Kan gitu. Ya Allah. Ini perempuan. Kemudian wa tukhfadu sautaha bi hadratil rijal. Kalau perempuan itu sholat di di samping laki-laki lain, maka tidak boleh perempuan mengeraskan suaranya. Suara perempuan ketika sholat terdengar oleh laki-laki, maka ini haram. Maka dikatakan wasautul mar'ah aurah. Suaranya perempuan itu aurat fis sholat, di dalam sholat. Makanya kalau ada perempuan jadi makmum terus dia amin dikencengin, ini nggak boleh. Kalau memang di situ ada laki-laki lain, kecuali ini dikatakan al-ajani laki-laki lain, kecuali yang menjadi imamnya suami sendiri, paman dia sendiri, ponakan dia sendiri, boleh kencengin aminnya. Ya. Yang imamin orang lain, dan dia emang senang sama imamnya begitu. Pengen dengar suaranya kapan lagi dengar suara saya kalau lagi salat. Ya, dia senang sama imamnya. Imam Bukhari maghdubi alaihim waladhdallin. Ada perempuan pengen didengerin. Nah, gitu kan ya. Ini haram, perempuan enggak boleh. Jadi di dalam sholat, ada kita mengatakan saut marah perempuan, suara perempuan itu aurat, harus disimpan. Saking auratnya, nah, ini lanjutannya. Saking auratnya di suara perempuan, maka dikatakan di sini, kalau perempuan itu melihat idana bau syai' fi sholat, soffikon, ya, sofakon, bidor bil yumna ala dhahril yusra. Falau dorobat batnan batnin biqasdil lakbi, walau qalilan ma'il mala'al bitahrim batalat sholatuha. Saking auratnya itu suara perempuan, maka kalau dia menjadi makmum dengan laki-laki, terus ternyata imam laki-laki itu salah, dan orang nggak ada yang tahu kalau imam salah, yang tahu hanya perempuan ini, maka perempuan ini harus memberikan iklan, memberikan pemberitahuan kepada imam dengan cara menepuk tangan kiri dengan tangan kanan, dohernya, punggung tangan kiri dengan kafnya tangan kanan, ini punya 3 kali. Nih, tidak boleh kaf dengan kaf, nggak boleh begini, nggak begini. Ini kalau keterusan ntar yang datang burung, mengepak burung. Ya. Kalau begini, apalagi di binyatil la'bi, biqasdil la'bi, dengan sengaja main-main, batalat sholat bukan, batal sholat perempuan. Makanya bapak kalau umpamanya jadi imam nanti sama istri, bapak diingetin sama istri begini, untuk paham, salah saya, masih mikir salah apa ya saya? Tidak mikir salah, nggak tahu salahnya apa. Aja nih, bubar-bubar kata perempuannya, apa ini? Emang apa pak? Emang salah ya? Gimana? Dua-duanya bingung gimana ya? Tahu gimana? Ya Allah ya Allah. Nah ini kejadian gak apa-apa pak. Memang suatu ada bercandanya perempuannya. Pokoknya sama istri mah enak dah kalau pernah kan kalau sama istri kan? Pernah jadi imam istri kan? Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan masya Allah. Itu susah diungkapin rasanya. Iya.
ingat ya. Bayang lagi. Itu semua. Itu kayaknya pantas banget keluarga begitu jadi penghuni surga, pantas bener. Indah. Iya bener Pak. Keluarga kalau begitu dia nanti nggak masuk surga, emang pantas keluarga begitu masuk surga itu pantas. Ya Allah. Orangnya di dalam rumah sholat semua, laki sayang sama istri rumah sama suami, anak juga. Waduh, ini kayaknya kalau sekeluarga masuk surga ini emang pantas, begitu mah pantas. Oh, ya Allah, indah hidup kita, insyaallah. Kadang kita dikalah sama nafsu doang, nafsu yang pengen ya laki-laki pengen dihormati, ya laki-laki hormat, jangan nggak boleh ya. Tapi kadang kita kalah sama iblis atau gimana sih iblis mah ya? Mari kita betul zikir, Pak. Banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu zikir kita agar kita tidak banyak jadi iblis. Kalah itu. Lagi marah, banyak banyak ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu zikirnya Astagfirullahaladzim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bilang. Ya. Cuma kadang benar saya mah nggak bisa bohong. Emang iblis itu luar biasa. Kadang kita dibikin jumawa depan istri kita kan, siapa terus siapa begitu kan. Ini hati-hati. Kalau nggak boleh, harusnya kita sayang sama istri. Masya Allah. Oh apa tadi? Tuh ya, jadi kalau diingetin, gitu ya. Itu baru berarti perempuan ingatnya bukan pakai subhanallah, ternyata mak kalau saya subhanallah ngomongnya nggak begitu. Perempuan walaupun suami sendiri pakai begini, perempuan Pak, ya kayak gini. Ya, tengok itu. Nah itu mah salah benar. Kemudian itu orang itu. Belum Fatihah. Nah, kemudian wal khulta kal mar'ah. Sedangkan khulta itu orang yang Allah takdirkan punya jenis kelamin dua. Sebenarnya kalau bahasa kita sebenarnya apa kan? Bencong apa sih? Banyak apa? Iya. Bukan waria. Waria itu bahasa Arabnya khulta, aslinya khulta. Tapi asli memang ada orang yang punya jenis kelamin dua ini ada. Satu orang yang punya dua jenis kelamin. Ini asli ada. Ya ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ini asli khulsa itu dia. Kalau yang waria itu bukan khulsa itu namanya. Oh, itu manusia jadian. Ya. Perempuan jadi kalau laki siang namanya apa namanya itu Yana. Yanto. Perempuan malam Yanti itu. Nah, itu bohongan kok boleh ya. Malam itu Yani, siang Yono. Nah, itu bukan khulsa bukan khulsa itu. Khulsa sebenarnya yang begitu dia laki-laki, cara sholatnya udah laki-laki. Nih yang khulsa begini yang pinggir jalan itu kan, karena dia asli laki-laki, jenis kalimat cuma laki-laki, maka cara sholatnya laki-laki dia. Harus Jumatan tuh orang. Iya, laki-laki. Nggak ada yang laki-laki, itu sebagai laki bukan laki-laki bukan. Cuman dan perempuan minyak nyong. Orang yang belum ketahuan minyak baunya minta ampun. Ya. Masih ada nyong itu minyak itu. Ya. Orangnya belum nongol, baunya ada ngebul ya. Sebenarnya bagus juga sih, cuman ya Allah ada kasihan, Saya suka beli juga di dekat itu. Cuma ada kasihannya. Karena itu mereka juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita jauhi benci, nggak boleh kan gitu. Cuman
gimana ya, kadang kita ngedeketin, saya kadang ngedeketin takut juga. Itu kalau galak Pak, keluar galaknya Masya Allah. Orang pernah kita nyanyi nih Pak, pertama lagunya pakai anak perempuan. Oh kita gak kasih, wah begitu ngomongnya. Tadi ini apa nyanyinya lagi perempuan persoalannya. Ya kan kita kan takut, kita mau ngasih takut, teriak begitu, makin kabur kita. Lagi-lagi ya Allah. Padahal kita sayang sama orang-orang begitu. Itu juga umat Nabi Muhammad Pak. Butuh baik dia Pak. Perlu kita rangkul orang itu. Pengen terus gitu ya, pengen dekat orang begitu, pengen bareng-bareng mau ya. Ya saya sering bilang, melihat orang-orang begini itu senang banget. Ya Allah, itu kan orang berpotensi surga semua sebenarnya. Ya, kalau kita belum takdir bisa ngobrol, bareng gimana caranya ya Allah. Mudah aku berikan hidayah kepada kita semuanya. Ya, amin. Ya Allah. Nah, kalau khunsa asli orang yang punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam satu tubuhnya ini, maka dia ikutnya perempuan. Gak boleh dia jadi imam. Gak boleh jadi imam. Ya. Jadi perempuan 1000 pun itu imamnya tetap satu laki-laki. Ya. Jangan kayak Al-Zaitun ya. Kan viral itu banyak. Nah, ini mah jelas, makanya mukhalafah ini kita lebih jelas tahu ya. Ini ada kaidahnya bahwa perempuan nggak boleh jadi imam laki. Ya kan matanya suka berbeda sama kita. Matanya gimana? Kasihan juga seperti Allah, orang-orang pintar itu. Ya. Cuma Allah itu mungkin hatinya dan sehingga itu punya pemikiran yang salah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Amin ya Allah. Orang hebat kan nggak boleh Pak. Sekarang nih kalau di Bulambong nih imamnya cuma laki-laki, Bapak setuju nggak? Perempuan setuju nggak? Ini imamnya perempuan. Setuju nggak Pak? Enggak. Memang nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun perempuan itu alimah, pandai. Alimah, ahli kitab, hafal Quran, tetap dia harus menjadi makmumnya laki-laki. Itu imamnya laki-laki. Itu apa namanya itu di syariat dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak boleh khunsa, hukumnya perempuan. Ya, hukumnya perempuan. Kemudian wajami'u badan mar'ah al-ghurrah awratun illa wajhiha wa kaffaiha. Yang terakhir dan semua badan perempuan yang merdeka, perempuan saat inilah. Kalau dulu kan ada amat, ada budak. Sekarang nggak ada budak. Dulu ada budak. Makanya ada istilah, ada hurrah, ada ammah dulu. Ada hurrah, ada ammah, ada wanita merdeka, ada wanita budak dulu. Sekarang nggak ada. Sekarang semuanya hurrah, merdeka semuanya, bebas. Mereka menjadi dirinya sendiri. Wanita-wanita yang seperti ini di halayak kita semuanya, maka ketika sholat semua badannya adalah aurat illa wajhiha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sehingga kalau ada perempuan di kita ini sholatnya pakai mukena, yang kelihatan mukanya saja sama tangannya, kan gitu Pak. Ini udah bener tuh. Ya, jadi memang seru sih ya di madzhab Imam Syafi'i mah ya. Dipikir-pikir begini nih Pak. Imam Syafi'i itu sebenarnya mewajibkan Pak kita perempuan pakai niqab. Pakai niqab nih. Untuk penutup yang tutup segini tuh Pak. Ya, cadar, bahasa kita mah cadar. Bahasa orang-orang mah niqab. Ya, itu madzhab Syafi'i. Tetapi yang begitu itu Pak malah dikatakan oleh Imam Syafi'i wajib dibuka niqabnya ketika dia tawaf keliling Ka'bah. Perempuan yang
menutup wajahnya ketika dia tawaf, maka wajibnya tidak sah, tawafnya nggak sah. Makanya itu mazhab itu aneh juga. Justru ketika sholat ditutup-tutup, di depan orang lain tutup, tapi ketika dekat banget sama Allah suruh dibukain. Makanya nggak ada di sana tuh orang lagi tawaf atau bukain itu kan nggak ada. Kayak kemarin Pak Jan cerita melihat perempuan cakep emang bungkus sama dibukain aja. Oh, sudah cakep mana? Itu Pak Jan masih ceritanya begitu. Oh, subhanallah, pengen yang begini ya, ada yang begitu kan? Kalau doa ada subhanallah, tapi kalau enggak ada subhanallah. Aduh ya Allah, kejadian kemarin doang khusyuk pas begitu dan orang perempuan yang tidak dari berkata punya, akhirnya ditambah pengen begini ya Allah. Bagaimana kamu bisa nih? Insya Allah dijawab terserah ya. Memang pada sana tuh godaannya, Pak Budi, kita kalau sana menghadap ya Allah, makhluk Allah aneh-aneh ya, ada yang memangnya macam-macam lah. Tapi rata-rata emang yang belum pernah close, kalau lihat orang ganteng yang cakep, masih itu orang di dunia. Saya mau bagaimana dia dari itu sebelah kanan tadi. Kali ini. Kulitnya dan beli Allah kayak apa sih baju makannya apa sih makannya itu dan saya deh kayak nggak pernah ngapa-ngapain tubuhnya halus mau makan mukanya kuning mau wajahnya udah kebayang jadi kita ya Jadi kamu emang ujian maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tuh diuji kita kesabaran di dalam ketika haji itu kan ya diuji betul apa tuh kita dalam jualan di situ karena yang tadinya nggak boleh jadi boleh jadi buka semua. Lihat yang cakep ujian, lihat yang jelek ujian juga. Malah kadang-kadang yang jelek lebih gede ujiannya, lebih gede dosanya. Kalau yang cakep kita kan ngeliatin doang, soalnya dosa tuh. Yang kita yang lihat ngomongin lagi kita tapi begitu ngomongnya lebih dosa tuh lebih gede dosanya itu ada makhluk ya Allah makanya kita semuanya terima makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha ya Allah menciptakan ya apa yang Dia kehendaki semaunya walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ialah zat yang menjadikan bentuk kamu semaunya ketika kamu ada dalam rahim ibu. Itu Allah. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi wujud kita dalam rahim ibu ini terserah Allah mau dibentuk apa aja. Dialah yang maha membentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keluar itu bukan produk ibu tadi bukan. Bukan produk bapaknya bukan. Ini produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencaci produk Allah mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh menyela orang, nggak boleh. Oh itu produk yang nasi, bukan produk bapaknya bukan. Cuma kita suka ngaitin anak siapa begitu doang ya. Ini bikin dosa gede ini. Wah, kalau orang bicara bapaknya siapa bapaknya begitu. Ya Allah. Padahal nggak ada salahnya bapaknya nggak ada. Ya. Allah ini. Ya. Nih perempuannya. Jadi ada perempuan kalau dia merdeka semua badannya ditutup. Nah menutupnya ini orang Indonesia yang rapi Pak. Memang hanya orang Indonesia yang sholat belum pernah. Betul. Kalau di sana itu makanya kalau di Arab di Mekah itu oleh-oleh nyari mukena jarang. Yang ada tidak itu gamis itu. Sebab orang sana sendiri sholatnya nggak pakai mukena. Otomatis maksudnya kan malah ujian malah ujian itu malah ujian kan orang Indonesia yang madhabnya itu bagus rapi sholat pakai mukena. Nah sekarang di orang-orang kita udah ngikutin tuh orang sana kita sering lihat tuh ada orang sholat nggak pakai apa-apa sholat perempuan ini mulai udah
Syafi'i itu luar biasa. Tapi benar. Orang Indonesia sendiri, orang Arab kalau melihat orang Indonesia kadang heran juga, orang jauh dari Arab, belajar bahasa Arab juga jarang, tapi kalau sholat takbirnya bagus, bacanya cakep, cukup di Indonesia. Sampai wartawan itu bingung, ini orang ini siapa guru bahasa Arab, mana sih gitu. Nah, kalau misalkan tertib sholat, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukur, benar lagi bacanya, subhanallahi pakai i. Itu kalau orang katakan subhanallah bukan gitu kan? Ini subhanallahi bukur tahu asila ini wajahku benar wajahku. Sama orang Arab bingung, ini orang ini ngaji apa, pintar apa kalau Indonesia. Nah ini barokahnya ngaji, guru-guru ngajarin begitu Ustaz. Nah, orang Arab bingung betul, pintar sholat. Orang sholat Allahuakbar betul apa gitu. Nah beda sama kita mau baca ya Allah. Jadi orang yang umrah itu semua badannya. Tapi penutupnya harus yang betul-betul kain yang menutupi kulit. Kalau ditutup tapi terlihat maka bukan sah sholatnya, itu batal. Orang pakai mukena yang terbuat dari plastik batal. Ya, atau mukena tipis tembus pandang. Apalagi basah lagi pakai sholat. Oh, biasanya perempuan kan habis mandi Pak, ya itu biasanya langsung sholat, ya kan? Habis mandi langsung sholat, nggak pakai daleman, ayo nggak pakai mukena langsung. Jadi nggak boleh, nggak boleh kelihatan. Karena sebab tujuan dari menutup memakai kain itu agar tidak tampak kulit. Ya, perempuan itu ujiannya pakaian yang indah. Ya, ini haramkan bagi laki-laki untuk pakai sutra. Itu indah kainnya luar biasa. Kecuali nanti kalau bapak sudah ada di surga, pakaiannya sutra. Masya Allah. Dulu kan saya beli yang dipakai itu mulu, dan di surga mah luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Amin ya Allah. Ya, dan untuk perempuan yang aman, perempuan yang jadi budak, ya, wal mar'atul ammah, perempuan aman, karrojul fis sholat, wa yakunu awratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Kalau perempuan ini adalah perempuan budak, maka auratnya itu seperti aurat laki-laki antara surah dan rukbah, antara pusar dan dengkul ketika sholat. Itu kalau budak. Pan budak dulu begini Pak, zaman berkhobah. Kayak Nabi itu selalu sama sahabat, ayo siapa yang bisa membebaskan berkhobah, budak bebaskan, maka akan Allah muliakan. Terus sering begitu, saking kasihan sama budak. Nabi bilang, ya orang yang menjadikan pelopor, beliau yang membebaskan manusia dari keterikatan dengan orang lain. Maka kalau ditanya siapa pahlawan terbesar membebaskan semua alam raya dari perbudakan, dari penjajahan, manusia itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya nggak ada Nabi Muhammad Pak, kita nggak akan merdeka. Merdeka ini kan gara-gara dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar. Apa kata Bung Tomo? Seandainya saya tidak ada kalimat Allahu Akbar, entah dengan apa lagi saya akan menyemangati manusia untuk melawan penjajah. Untung ada kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir. Sehingga orang bangkit semangat. Takbir itu kalau udah buat semangat, Masya Allah. Kita kalau udah Allahu Akbar, wah, langsung saya ini Pak Budi udah beli Allah, udah bingung Pak Budi. Oh, mau ditembaki dia Allahu Akbar ya. Udah ditembaki, dia udah rusuh tuh orang. Udah kekuatan Allah Akbar, mau bingung gitu. Akhirnya Allahu Akbar, sallallahu hamdah gitu. Salat kita ya. Allah Akbar. Nah, makanya amat ini tersisa. Dia dimiliki satu tuan oleh tuannya, dia disuruh kerja 24 jam, boleh melayani tuannya. Dia budak seperti istrinya melayani dia. Tapi dia tidak digaji. Karena dia telah dibeli dan uang belinya ini diberikan kepada majikan dan dia dulu atau orang tuanya pertama kali yang menjualnya itu. Jadi gitu Pak, kasihan sama budak.
Jika dia nggak punya baju, kadang-kadang nggak bisa makan, ya. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah itu kan dulu budak, ya kan? Gara-gara peristiwa itu beliau dirajam, diikat tangannya, diikat kakinya, diletakkan di atas batu yang sangat panjang dan warnanya pun batu yang lebar, yang panas, letakkan dia di atas itu, kemudian ditindihi dengan batu. Dia mengucapkan ahad, Allah, satu yang esa. Lihat Abu Bakar, kesian Abu Bakar. Untung Allah menjaga dia. Abu Bakar gerakan dan bilang, enggak,